eh, kembali aku teruskan. Jadinya pokoknya surat sudah diterima, sudah dikirim gitu ya. Terus waktu itu kelas 3 SMA, jadi dan sudah kelulusan dan aku sudah pulang ke rumah. Pendeknya seperti itu, aku menunggu jawaban atas eh, apa atas lamaranku itu. Dan aku tunggu-tunggu nggak datang sampai suatu saat aku dapat dari desa ya, ada seorang yang datang ke tempatku dan mengatakan, Sri Waluyo, ini ada surat dong ke kowe gitu. Terus dia bawa dan aku di situ. Wah, ketika aku buka dan mereka sebetulnya sudah mengirim surat itu udah lama, cuman sampai di tanganku itu baru, dimana aku mesti cepat ke Bandung, mesti ke sana gabung dengan para postulan yang lain yang sudah diterima. Dan tahu nggak, aku itu di rumah saat itu ibuku nggak ada di Surabaya, ya ayahku saat itu sedang ngajar ya. Pokoknya aku harus lekas pulang, aku harus cepat berangkat. Dan aku tidak pamit kepada siapa-siapa di rumah. Dan aku hanya pamit sama tetangga, Le Tresno, dan mengatakan, Le, nyun ngapunten kula pamit, mangke dipun pamit ke ibu bapak. Nek kula made nganu pun mangkat wonten Bandung gitu. Ceritaku bahwa aku tetanggaku itu masih saudara gitu ya, tanteku mengatakan kalau aku mau pergi ke Bandung gitu. Dan akhirnya aku berangkat lah sampai di sana, itulah awal ceritaku. Nah ketika di Bandung ini ada suatu kisah yang mengawali masa postulan gitu ya, satu postulan. Dan seperti biasanya aku menulis suatu surat. Kali ini entah kenapa persisnya bahwa aku membuat suatu surat sampai membuat ayah ibuku sama kakak adikku semua datang ke Bandung. Rupanya isi suratku itu aku mengatakan kalau seandainya aku saat ini di hari Natal itu ada di rumah, aku melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Namun Natal kali ini aku tidak bisa bersama dengan bapak ibu. Dan mengisahkan bagaimana kehidupan di postulan. Aku mulai kerja di bengkel oli saat itu, dan upahku seperti ini dan lain sebagainya. Bagaimana senangnya ketika aku mendapat tip dari customer yang mengganti olinya dan ngasihkan uang aku tip sedikit, sehingga aku mengatakan, dengan uang ini aku nanti makan siangku bisa tambah ikan atau tambah lalapan gitu ya, atau tambah jengkol, tambah pete, tambah bonteng, karena aku tinggal di Sunda gitu loh. Begitu ceritanya. Dan begitulah awalku sampai akhirnya tahun 1994 ya. Enggak, sebetulnya aku dari situ aku diterima di Bandung. Namun sebentar, aku masih ingat, aku loncat karena aku belum menceritakan bagaimana 1993 itu aku di Mertoyudan ya. Aku 1 tahun di Mertoyudan, itu menjadi suatu pengalaman yang istimewa juga buatku di situ. Ya, di Mertoyudan itulah aku belajar banyak dari tentang hidup rohani, tentang berbagai macam kongregasi dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik saat itu, aku selalu ketika dalam sharing-sharingnya, aku tidak mengatakan bahwa saya atas nama pribadi, saya punya pengalaman ini atau itu, saya berasal dari mana. Tetapi sebagai pengganti kata saya mengatakan bahwa mengatakan kami gitu loh. Ya, gitu aku di Mertoyudan 1 tahun dan kemudian berdatang ke Bandung. Kemudian tahun 1994-95 gitu, aku pergi ke 94 ya. Aku pergi ke Pangkal Pinang untuk melanjutkan novisiat gitu. Begitu, nanti aku lanjutkan lagi, tanganku udah dingin lagi. Dan beginilah suasana di jauh, bisa dibayangkan dinginnya dengan esnya yang saljunya aja yang mengumpal menghiasi tanah pohon-pohonan di sini.
begitu aku mau mencoba mengisahkan tentang perjalananku ya menjadi usia 48, usia yang tidak muda juga, namun juga tidak tua-tua sekali, saat yang bagus untuk memberikan hidup yang terbaik. Sudah dewa, mata.